Lu terkenal dari yang pertama ada ketiak lu, yang kedua adalah lu ngedance dalam air, dan yang ketiga adalah apa tadi gue lupa? Nggak mendesah. Mendesah. Oke. Kalau cuma joget doang mah lu bisa lihat di TikToknya banyak. Coba sekarang gue mau denger langsung gimana Darren mendesah. Tapi kayak nggak seru kan kalau kita nggak ambil dia buka nggak? Buka apa nih? Buka ketek. Waduh, jangan dong. Buka. Gue tuh lagi berpikir ya guys ya, zaman sekarang kayaknya tuh jadi terkenal tuh gampang banget dari sosial media. Kayak misalkan ya, orang lagi joget-joget di TikTok misalkan, langsung famous, diundang di TV, dapat endorsan, jadi selebgram, jadi seleb-talk, main iklan, sinetron, film, and then done gitu. Tapi ada juga orang-orang yang terkenalnya karena menghujat. Gue nggak perlu mention dong siapa ya. Menghujat, terus perang sana sini, sindir-sindiran di sosial media, akhirnya famous diundang di TV juga. Gue kadang heran sih, emang segitu recehnya kah selera masyarakat kita sampai hal-hal yang apa ya? Gue pikir kayak nggak ada karyanya gitu ya, kayak cuman berantem, saling hina sana sini gitu, ternyata bisa terkenal. Dan kali ini gue akan ketemu dengan seseorang yang ya lumayan terkenal lah ya. Dulunya dia nggak terlalu terkenal sih sebenarnya, padahal dia punya karya, punya prestasi malah. Tapi gue nggak terlalu kenal sama dia. Tapi begitu dia main di TikTok, boom, terkenal. Gue mau samperin dia sekarang. Ini apa kabar? Apa kabar nih? Baik. Gimana? Kita sambil jalan yuk. Kita ngobrol hari ini. Jadi guys, gue udah bersama orang yang fenomenal sebelah gue ya. Sefenomenal apa sih si Darren ini? Pasti kalau lu semua pengguna TikTok pasti tahu dong ya, sosok yang ada di sebelah gue itu lagi in banget, lagi terkenal banget, lagi viral banget kalau anak-anak zaman now. Zaman now ya, milenial ya kan. Nah, gue tuh mau kulik-kulik sebenarnya kenapa dia bisa viral sekarang. Kenapa lu bisa viral? Awalnya gimana sih, Dan? Awalnya itu sebenarnya gue kayak habis latihan, terus gue gabut gitu, gue mau ngapain, dan waktu itu ada joget yang lagi in banget. Kalau nggak salah tuh kayak Dita Kerang yang kemarin. Nah, gue tuh kayak pengen coba joget di bawah air aja. Jadi lu langsung. Iya, jadi gue beraniin. Baru kita duduk dulu ya. Darren, silahkan udah di sana, gue di sini. Jadi gue beraniin, istilahnya gue beraniin diri gue itu buat coba joget itu. Jadi gue bawa HP gue ke dalam air, terus akhirnya gue coba joget itu. Bawa handphone dalam air lalu ngejoget. Ini tuh tidak semua orang tuh bisa ngelakuinnya, Der. Jadi mungkin jadi orang ini orang nih siapa gitu. Dan akhirnya orang tuh mulai kepo, tahu Instagram lu, dan Google nama lu juga. Jadi sebenarnya sebelum lu dikenal sebagai seorang apa ya, zaman sekarang TikTokers. Lu mau gak sih disebut TikTokers atau lu jijik sama nama TikTokers? Aja. Dulu tuh awalnya kayak, aduh jangan panggil TikToker dong. Tapi kayak, ya semua itu ya bisa dibilang semua udah main TikTok gitu loh. Even nggak main pun scroll TikTok pasti ada TikTok dong. Jadi ya udahlah ya, namanya juga kayak nggak ada beban apa sih TikToker ya. Terserah juga mau. Baik lagi kalau tadi gue bilang joget di dalam air tuh, aduh kayak mustahil banget gitu. Apalagi gue udah gimana mau joget kalau aja gak bisa gitu kan. Nah kalau dia yang kenapa bisa sampai joget di dalam air? Karena lu sebenarnya adalah atlet ya. Iya, atlet apa? Saya adalah atlet underwater hoki. Wah. Dan lu menjadi ketua apa? Aku kaptennya, kapten dari timnas underwater hoki sendiri. Nah itu dia. Sebenarnya prestasi lu tuh luar biasa banget ya, Der ya. Ya itu Der, gue masih bingung. Kenapa histori lu sebagai atlet kok nggak ngangkat ya, Der ya? Jujur sorry ya, Der. Kayak kurang ngangkat. Tapi begitu tiba-tiba lu joget ala-ala di Kerang itu, tiba-tiba lu viral gitu. Menurut lu kenapa, Der? Kenapa bisa? Kenapa orang kayak lebih intentional lebih ke situ? Karena olahragaku memang kurang dikenal aja, kurang dikenal masyarakat. Jadi masyarakat tuh kurang tahu juga olahraga tersebut tuh apa sebenarnya. Jadi ya itu wajar juga sih. Memang olahragaku kayak jarang dimainin orang-orang. Jarang dimainin orang-orang, kalau mainin hati. Wah, hati itu sering dimainin. Oke. Tapi ya gitu sih. Itu juga baru kemarin 2019 itu baru pertama perdananya underwater hoki masuk multi event, yaitu SEA Games kemarin. Gue sempat ada lihat berita-berita tentang Darren di YouTube dan segala macam tuh banyak banget apa yang dia lakuin di dalam dunia atlet. Dan gue sempat lihat juga nih, Der, sebelum lu terkenal banget di TikTok tuh sekarang lu pernah sempet kayak
punya geng tentang kontennya isinya traveling. Ya, lo juga hobi traveling? Sebenarnya ini baru-baru ini aja sih. Baru-baru ini. Itu sama yang itu kan ya. Sama siapa? Yang Marlon dan Yes, Andara, betul, sama iya. Marlon sama Andara. Sebenarnya itu aku lagi building kayak lagi coba explore diri aku sendiri, dan mereka sendiri tuh ngebantu aku juga, kayak coba deh ini kayak ya udahlah cobain aja, kayak mungkin aku bisa ada passionnya di situ atau jalan di situ, jadi gak kurang tahu juga, jadi mereka bantuin aku biar bisa explore diri aku lebih aja sih. Dan aku ngerasa kayak suka aja sih traveling kayak gitu sih. Suka traveling. Perjalanan yang paling lu berkesan banget sama teman-teman lu di situ di mana, kemana? Sebenarnya paling jauh tuh baru ke Lampung, tapi itu nyetir aja sih. Perjalanan paling jauh tuh ke Lampung. Kita ke Lampung naik mobil, terus kita ke Pahawang Island, balik lagi, terus kita explore Waikanan, terus kita baru balik ke Jakarta lagi. Luar biasa banget. Darren, habis ini gue mau ngobrolin lu tentang kayak tadi, baik lagi kenapa lu bisa viral lagi. Boleh. Oke, sekarang tapi kita mau sambil jalan aja ya. Kita Boleh, ke arah boleh. kolam renang kali ya, karena lu kan hobi berenang kan, lu yang masih Tapi abis itu kita interviewnya di kolam renang ya? Oh gitu? Oh my gosh, baiklah. Ya kita sambil jalan. Nah, tapi ini Mas Dini nih, kemarin tadi kan udah bahas gue nih. Yes. Sekarang gue mau nanya, lu sebenarnya main TikTok nggak sih? Nah itu Der, awal pandemi itu gue main. Awal Gitu kan, pandemi main kan berarti di Maret Iya, 2020 lah ya. Wah, awal-awal banget tuh ya. Zaman-zaman lu kayak belum ada loh Der. Belum ada ya, belum. Belum FYP. Belum. FYP. Terus waktu itu gue main-main, joget-joget dan bla bla bla. Joget juga? Iya, joget juga, ngikutin. Gue mau lihat sih nanti juga, gimana, gitu. gue mau lihat sih gimana nanti videonya. Tiba-tiba udah followernya lumayan, waktu itu belum ada 1 bulan, tiba-tiba udah 5.000 something. 5.000? 5.000-an, Wow. waktu itu gue udah seneng banget karena dari nol banget kan. Iya. Kita nggak ngerti apa-apa. Kerja keras tuh ya istilahnya. Iya sebenarnya, satu hari itu bisa 5-6 video terus. Akhirnya gue merasa kayak kan gue banget deh. Kenapa tuh? Nggak tahu, kayak aneh. Gue kayak apa sih? Kenapa gue harus joget-joget gitu? Ya bukan diri lo gitu Yes. lah istilahnya, kayak Ya, paling penting. faktor. Gue merasa kayak betul banget di kalangan itu. Masa sih? Aku lihat teman-teman lo, teman-teman tiktokers tuh jauh banget di bawah gue umurnya, Der. Padahal nggak kelihatan loh. Ada. Seriusan? Ada. Gue pikir tuh kita seumuran aja gitu loh. Oke lah, kita nyantai di kita nyantai pinggir kali kolam ya. renang, guys. Boleh. Nyantai dulu, oke? Silakan, Der. Nah, jadi gitu, Der. Jadi gue tuh merasa pas main TikTok, enjoy. Awalnya tuh enjoy, pede banget ya kan. Orang-orang pada, ih gila dia ini main TikTok. Progresnya cepet banget naik, beberapa kali video masuk FYP. Ya. Akhirnya, tapi gue merasa kayak, aduh kayaknya bukan gue banget nih, Der. Kayak, aduh kayaknya enggak di jangan deh gitu loh. Bukan diri lo gitu Nah, ya. karena gue ngeliat teman-teman gue yang main di TikTok juga, itu kayak mereka cuma scrolling doang, Der. Ya kan, scrolling doang, terus barulah beberapa teman-teman gue benar-benar eksis di FYP juga, salah satu teman lu juga kan, nanti bakal kita bahas juga gitu. Dan kayak bukan gue, makanya gue nggak dulu deh gitu. Nggak Kalaupun dulu. gue bikin ya misalnya gue bikin pas lagi traveling gitu aja, nggak pernah. Berarti sampai sekarang masih ada akunnya? Masih ada. Cuman kontennya udah mulai berubah? Kontennya mulai berubah. Kalau dulunya joget-joget, apa kayak ngikutin itu, sekarang mau udah enggak. Udah Sekarang jarang sama banget. sekali. Sekarang ngepostnya hotel atau lagi jalan-jalan gitu. Jadi kayak review gitu ya, review. Betul. Tapi kayak kurang mewah sih reviewnya ya. Beda sama si cek, beda lagi tuh. Aduh. Beda ya. beda. Nah, Der, kalau tadi gue bahas lu tentang viralnya lu awal-awal di TikTok, sempet gue akhirnya tadi sempet gue bilang ya, ada beberapa orang-orang yang juga akhirnya jadi temenan lu sama teman-teman lu di TikTok juga ya kan. Gue lihat kayak terbentuk satu geng gitu. Iya. Awal ketemunya gimana sama mereka? Sebenarnya cuma dari waktu itu ada live, terus join bareng sih salah satu dari mereka. Terus kayak abis itu ya sering ngobrol, sering ketemu juga. Abis itu kita mutusin buat ketemuin aja gitu loh sama salah satu dari mereka juga. Akhirnya kita ketemu bareng, makan bareng. Ya udah dari situ kayak rame. Collabs sama mereka. Collab, syuting pertama bareng, syuting perdana, terus rame, ya dilanjutin. Ya, itu dia.
ya, kadang-kadang tuh banyak sekali orang gini deh, berencana nih pengen ngelakuin sesuatu yang Tapi viral, tidak tapi ternyata terrealisasi. nggak jadi viral nih, akhirnya udah ngos-ngosan segala macam, kayak jadi kan kayak gua kan ya, gitu kan, udah bikin akhirnya gua malas akhirnya nggak lanjutin. Kalau lu sendiri emang awalnya tuh nggak kepikir akan lu jadi viral di TikTok itu atau nggak ada kepikir sama sekali sih itu. pas Sebenarnya lu bikin- aku juga mandang diriku sekarang nggak viral sih, biasa aja gitu loh. Tapi Menurut- nggak tahu menurut lu orang-orang. menurut lu biasa aja. Soalnya aku lagi mikir kayak aku lagi ada di fase dimana kontenku tuh lagi drop banget. Oke. Mungkin karena aku lagi lepas dari konten lama aku, which is yang air kali ya. Cuman sekarang lagi bener-bener kayak mentok banget mau konten apa sih kayak gitu. Mentok banget mau konten apa? Mungkin ada Ya. ide-ide lain. Mungkin kalau gua tahu ya, Darren ini kalau paling rame kalau dia udah buka ketek. Itu dia, juga, itu itu juga. udah buka ketek ya. Pokoknya tuh ada 3 deh. Kalau Oke. misalnya nggak Apa air, itu? Air, ketek, kalau enggak kayak ngedesah dikit gitu. ngedesah, air dan ketek. Dan ini Iya. kayak ini 3 hal ini kan sebenarnya receh banget kan dia. Oke banget itu Dan lu nggak mungkin- terpikirkan. Awalnya mungkin lu pas lu bikin TikTok nah akhirnya viral FYP itu lu kan nggak kebayang, apalagi ini gitu. Iya. Apalagi ini, dan kalau gue suka lihat ya pas apalagi kalau pas lu posting lu ada komen-komennya, misalnya contoh yang paling gue inget apa tuh namanya masukin rahim kubang about ever lah segala macem. Aduh, nggak Apa ngerti juga sih netizen lu bisa gitu. balas gak sih dari Enggak, aku komen Aku nakal jarang kayak banget gitu? bales sih orangnya. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya orang-orang temen-temen sudah bilang balesin. Cuman aku kayak bukan yang nggak respect atau apa, cuman aku kayak mager gitu ya. Iya. Cuman mungkin aku harus balesin kali lah. Dikit-dikit aja tuh kalau Iya. semuanya kayak emang lu pengangguran ya Iya. kan? Dar, kayaknya kalau kita lihat kolam renang kayaknya paling enak berenang. Lu mau berenang nggak? Aduh, Enggak ya? Mau pengen berenang? sih. Pengen ya, ntar kita berenang. Tapi kita naik dulu ya. Kita habis syuting kita berenang. Oke, siap. Yuk. Nah, Der, kalau gue mau tahu sebenarnya selain sibuk lu dikenal sebagai seorang tiktokers, lu juga atlet juga. Sekarang lu lagi sibuk apa sekarang? Sekarang so far masih sibuk itu aja sih. Atlet juga lagi off juga. Paling aku cuman kayak maintain fisik aku biar nggak terlalu drop aja sih. Kayak fisik dan apa drop. Jalan-jalan sama si Marlon masih? Masih itu masih lanjut. Tapi kita lagi nunggu jadwal dari lokasi yang kita bakal kunjungin juga. Soalnya lagi tutup karena di masa pandemi ini lagi COVID lagi. Ya. Dan ini Increase, Der, sekarang lagi COVID kan lagi tinggi banget. Ya, kan? Hmm. Kita tuh kemana-mana itu udah takut banget ya kan. Semua harus pakai masker. Benar, Bentar-bentar benar, lagi. benar. Gua aja sampai 3-4 hari sekali gua harus swab kami mau syuting mau apapun kita harus swab. Oh iya. Supaya benar-benar kayak kita benar-benar kayak aman, nyaman, Aman, ketika iya. ketemu sama klien, ketemu sama teman-teman gitu juga. Benar, mereka juga benar. merasa safety. Iya. Ya nggak bro? Yuk. Benar. Akhirnya dia Akhirnya kita buka masker. udah sambil jalan-jalan karena itu tempat umum dan aku mau kasih tahu juga kita lagi sudah swab semuanya juga gitu. Jadi kita make sure semuanya aman di sini. Tuh. Der, kalau tadi lu sempat ngomongin tentang plan lu untuk traveling sempat ketunda juga gitu. Nah, sekarang gue masih penasaran nih sama geng lu, teman-teman tiktokers lu itu. Ada berapa sih dia? Atau jumlahnya berubah-berubah atau gimana nih? Sebenarnya bukan jumlah berubah-berubah, cuman tuh? kadang kita kan banyak kepala kan, jadi kadang ada yang kerjaan yang nggak bisa, ada yang gimana. 10 atau 12 gitu. Oke, karena gue suka lihat konten di YouTube si Elman ya. Elman. Gitu, Elman kan kadang suka bikin konten bareng ya, seru ya. Benar. Dari ke-12 orang itu ada yang paling lu deket gak sekarang? Nggak ada sih, semua nggak ada. temen aja sih. Semua teman. Jadi ini pertanyaan gue pancingan sih sebenarnya Der. Soalnya kan di luar sana berhembus kabarnya kan lu sama Mike ada sesuatu ya kan. Tapi katanya waktu itu kemarin sempet aku kepoin juga di YouTube-nya si Elman, katanya udah jarang muncul berdua. Gue lihat juga kayaknya udah jarang-jarang juga. Ada apa sih itu? Nggak ada apa-apa sih. Jadi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Semua temen ya. Semua temen aja. Semua teman tuh. Jadi sekarang statusnya single apa udah ada yang lain? Aku single sih. Single. Jadi ini Jadi buat hai yang bro. Bukan ya? Hai sis. Jadi silahkan sebelah gua available. Silahkan di prospek, di DM, di Instagram. Nah, sekarang lu viral di sosial media. Lu merasa lu sebagai seorang yang lucky person nggak sih di hidup lu sekarang? Lu kayak
jadi atlet juga sampai sekarang, lu makin kenal juga. Di satu sisi iya sih, person. cuman mungkin manusia emang tidak pernah puas kali ya. Jadi ada aja gitu kok, kayak kurang gitu sih. Kurang. Cuman aku juga merasa kayak dibilang famous enggak sih, biasa aja gitu. Maksudnya sebenarnya masih banyak yang lebih Merendah banget. enggak serius, kayak diri gue tuh selalu mengecamkan itu. Jadi kayak ya lah, TikTok gue cuman apa sih gitu doang, Instagram gue cuman apa sih gitu doang. Sebenarnya gue sering juga sih curhat sama teman-teman kayak gitu. Cuman mereka bilang kayak lo nggak boleh gitu. Cuman kayak alam bawah sadar selalu kayak gitu sih. Oke. Terus sekarang yang tadi gue sempet bahas juga waktu kita di kolam renang, lu terkenal dari yang pertama ada ketiak lu, yang kedua adalah lu ngedance dalam air, dan yang ketiga adalah apa tadi gue lupa? Nggak mendesah. Mendesah. Oke. Kalau cuma joget doang mah lu bisa lihat di TikToknya banyak. Coba sekarang gue mau denger langsung gimana Darren mendesah. Yang katanya itu kalau dia mendesah tuh, viewersnya udah makin gila-gilaan. Sebenarnya itu semua itu nggak sengaja. Bener-bener semua tuh nggak sengaja. Yang ngedesah itu gara-gara gue tuh stretching doang. Stretching tuh ada gerakan yang netizen bilang tuh susah. Jadi gue bilang ini nggak susah, ada lagi yang lebih susah. Terus gue unjukin yang lebih susah. Jadi kayak kita ngelipet kaki gitu, terus kita tiduran gitu loh. Kayak bersila tapi lu tiduran gitu. Itu sebenarnya bukan ngedesah, itu sakit. Jadi kayak lu kayak jadi gitu loh. Guys, dia tuh lagi kesakitan, tapi lu semua pada demen kalau ngeliat orang kesakitan. Nah, itu dia. Nah, itu dia orang-orang sakit. Nah, itu awalnya. Abis itu pas gue lagi di posisi di mana di luar kota. Terus gue ada nge-swap kan, gue videoin, terus kayak gabut kan, ini masukin kayak TikTok. Ada lagi yang komen kan, ya udah gue reply. Terus gue masukin tuh 1 juta atau berapa gitu, video cuman swap doang. Tuh kan, swap ada gitu. Kalau doang. dia video nge-swap doang aja bisa 1 juta view. Kalau gue doang boro-boro pada muntah semua ya kan. Gitu kan pada muntah ya. Coba Der, dikit aja Der. Desahan lu gimana Der? Desahan gue ya. Ini bukan anjir, gue geli sendiri seriusan kalau gue kayak gitu. Ayo. Cuman kayak apa ya? Kita coba kali ya. Kita coba. Gitu doang sebenarnya. Lagi Der. Ini mahal loh, ini satu ini 1 juta. Mahal. Berarti yang nonton itu bisa 2 juta. Amin. Apalagi nih? Desa lagi. Becek guys gua. Becek sumpah. Lu kan cuma nonton dari YouTube gua atau dari TikToknya Darren gitu kan. Langsung guys. Terus biasa aja sih sebenarnya. Karena biasa aja ya. Itu biasa aja sebenarnya. Dan itu bikin semua orang kayak becek. Traveling ya. Otaknya becek. Terus yang kedua, ketiak. Kenapa bisa seviral itu sih? Ketiak seriusan. Nah, ini pertanyaan kalau di TikTok itu gue lupa sih awalnya dari mana. Kenapa bisa ketek lu semulus itu, Der? Mungkin bisa dibagi tips-tips buat orang-orang. Gak ada tipsnya guys, beneran. Lu rajin mandi aja seriusan. Oke. Terus gak ada. Pakai deodoran tertentu. Gak ada. Pakai krem-krem tertentu. Gak ada. Buat produk. Nah ini ketiak yang mau masuk ke gue boleh langsung. Nah jadi ini buat produsen parfum boleh ya kan, deodoran boleh, sabun mandi pria boleh banget. Gue jualin ya, gue jualin ya. Tolong banget diberdayakan. Followernya banyak dan setiap kali dia buka keteknya dia itu orang pada terkagum-kagum. Jadi ini buat produsen-produsen nih silahkan langsung kontak salah satu talent berbakat dengan ketek termulus di TikTok gitu. Tapi nggak ada sih, gue nggak pakai apa sih. Kalau nanya banget skincare rutin apa nggak ada sih. Nggak ada. Tapi gue nggak pernah jawab itu, cuman di sini doang. Cuman gue nggak pernah pakai apa-apa. Nanti habis ini setelah ada yang nonton, semoga langsung dapat jadi iklan. Amin. Tolong nanti 10% buat gue. Oh boleh. Oke. Nah terus Der, tapi kayak nggak seru kan kalau kita nggak sambil dia buka nggak? Buka apa nih? Buka ketek. Udah jangan dong. Buka. Itu hanya di TikTok. Hanya di TikTok ya guys. Jadi lu pastikan kalau yang belum follow Darren, silakan follow Darren di TikToknya apa Der? Di TikToknya Darren Winata. Nah di situ lo bisa melihat keindahan keteknya Darren dan juga mendesahnya Darren dan juga dia ngedance di air. Iya. Darren,
Tadi gue sempet nanya lu, profesi lu, sekarang kesibukan lu, tentang lu yang viral-viral. Menurut kacamata lu sebagai seorang penggiat sosial media sekarang kan orang dengan gampang gitu loh viral, gampang banget tiba-tiba bikin konten yang ngata-ngatain orang, nyindir orang, bahkan jelek-jelekin brand, misalnya nge-review tapi reviewnya asal-asal, gak ada bukti dan segala macam, akhirnya bermasalah. Ada nggak sih Der punya pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin yang lebih bijak untuk menggunakan sosial media untuk konten dan segala macam? Apa ya, paling cuman kayak mendingan lo buat konten yang bagus-bagus aja sih menurut gua, karena lebih baik naiknya karena prestasi daripada sensasi. Naik karena prestasi daripada sensasi. Jadi cari aman aja lah naiknya dengan yang hal-hal yang positif ketimbang yang negatif aja sih gitu. Nah ini karena itu sebentar doang pasti, yang sensasi itu sebentar doang. Gak bakal lama. Sebentar doang. Menurut lo sensasional nggak? Aduh, kalau itu dari sudut pandang gue kurang tahu juga ya. Cuman gue kan apa ya konten gue air dan itu kurang nggak terlalu banyak orang juga yang yang bisa melakukan itu. Jadi menurut gue itu cukup dengan jeripaya gue juga dengan effort gue. Tapi tetap dong lu fokusnya malah lebih ke atlet kan sebenarnya. Betul. Untuk tiktokers ini kan lu sebenarnya cuma sekedar iseng-isengan ketika lu nggak ngapa-ngapain, lu joget-joget, lu bikin konten gitu. Tapi pusing tau nggak sih, kalian tuh udah ada di viewers kalian bisa ratusan ribu, bisa berapa puluh ribu, ratusan ribu, terus kalian ada di fase dimana kalian nggak tahu mau konten apa, terus viewers kalian nggak nyampe 10.000 gitu. Lu jadi insecure nggak sih kalau ketika biasanya jutaan tuh tiba-tiba cuman krik gitu? Parah. Insecure. Gimana cara lu ngatasin insecure lu ketika kayak like sekarang ini lagi ada di fase itu, jadi gue juga nggak ngerti ngatasinnya gimana. Gue harus konten apa juga gue bingung sebenarnya. Bener-bener lagi ada di fase itu sekarang. Lagi di fase itu. Iya. Jadi sih gue juga jarang liat lu di FYP sekarang ya, kenapa ya? Karena emang gue jarang upload kan. Gue jarang upload dan gue udah lagi jauh dari konten-konten yang viral tersebut. Jadi ya gitu deh. Tapi semoga abis ini lo bisa ini lagi ya, bisa berkarya lagi, bisa bikin konten-konten. Bisa comeback ya, epic comeback lah. Epic comeback ya kan, buat yang kangen-kangen sama Darren untuk dijoget-joget di dalam air lagi ya kan, gitu. Oke Der, thank you banget sudah hadir di podcast gue kali ini. Thank you banget udah ngundang Darren. Dengan bahagia dan dengan senang hati. Kenapa gue undang dia? Sebelum gue pacaran sama Ketek. Belum berhasil aja gue buka gitu loh guys. Tapi tadi gue udah denger waktu dia mendesah. Semoga ini juga bisa menjadi obat lu semua yang lagi kangen dan penasaran sama desahannya Darren sih sebenarnya. Oke Der, thank you Darren. Sama-sama Mas. Kita ketemu lagi nanti. See you, bye. Episode selanjutnya.